Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Nur Syifa Islami, mahasiswa semester 1 dari Fakultas Syariah Prodi HKI. Izin bertanya pertanyaan kedua. Kan biasanya sebelum nikahan tuh ada mahar. Nah, mahar ini biasanya diberikan dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan, yang mana mahar tersebut digunakan oleh pihak perempuan untuk keperluannya sendiri. Lalu ada di daerah Padang, justru kebalikannya, yang mana dari pihak wanita yang memberikan mahar, bukan dari pihak laki-laki. Kenapa seperti itu? Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari ulun. Salah hilaf mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi menjawab pertanyaan yang kedua dari saudara Nur Syifa terkait dengan mahar. Nah, terkait dengan mahar yang hubungannya nanti dengan harta yang diberikan di daerah Minangkabau atau khususnya di Padang Pariaman gitu ya. Nah, kita lihat dulu, mahar itu adalah pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya begitu ya, yang akan dinikahinya. Nah, meskipun dia pemberian wajib, tetapi dia bukan merupakan rukun. Nah, sehingga kalau kemungkinan nanti lupa dalam mengucapkan mahar di dalam ijab kabul, tidak menyebabkan pernikahannya itu batal. Nah, karena dia bukan rukun, tetapi dia wajib. Jadi ta'abudi kita, sami'na wa ata'na begitu ya. Nah, yang kedua, wajibnya mahar ini telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat yang keempat ya, surat yang keempat ayat yang keempat. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan itu yang ingin kamu nikahi sidak atau mahar atau ajrun sebagai sebuah pemberian wajib. Nama mahar, sidak itu banyak sekali namanya. Jadi ada sekitar 12 nama ya, ada 12 nama. Di antaranya ada faridah, ada nihlah, ada ajrun, ada ukur, ada mahar, dan ditambah dengan terjemahan bahasa kita, bahasa ibu kita, yaitu mas kawin ya. Atau nanti kalau di kampung saya itu namanya jujuran. Nah, itu mahar. Nah, apakah mahar ini ada batasan minimal maksimalnya? Tentu saja tidak ada. Ya, tergantung, sama seperti nafkah tadi. Wa 'alal mu'si qadaru wa 'alal muqtiri qadaru. Jadi tergantung kesanggupan si calon laki-laki tadi, ya. Karena sifatnya mahar ini kan meskipun tadi pemberian wajib, dia kan untuk menyenangkan. Memposisikan perempuan itu bahwa perempuan ini adalah perempuan terhormat, makanya itu diberikan mahar begitu. Jadi tidak perlu ada batasan maksimal minimal, sesuai dengan kesepakatan. Ya kalau kesepakatannya iya seperti itu, maka jadi mahar. Itu yang kedua sebagai dasar hukum. Nah, yang ketiga yang perlu disampaikan juga sebelum kita masuk kepada jawaban pertanyaan Nur Syifa tadi, perlu juga diketahui bahwa mahar ini satu-satunya pemberian wajib yang menjadi tanggung jawab suami yang tak tergantikan begitu ya, tak tergantikan. Jadi kalau ada misalnya tadi seperti yang dikatakan oleh Nur Syifa di daerah Sumatera Barat, itu ada satu tradisi Sumatera Barat memberikan sesuatu si perempuan tapinya. Sumatera Barat itu kan terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Nah, jadi ninik mamak itu sampai dibuatkan perdanya begitu ya. Sangat dihargai begitu.
Jadi ada satu pemberian wajib yang seolah-olah mirip dengan mahar. Kenapa? Karena diserahkan menjelang perkawinan, begitu. Seolah-olah seperti itu. Tetapi apakah laki-laki di padang Pariaman itu tidak memberikan mahar? Ya tidaklah. Mahar juga. Ya di situ agamanya kental sekali. Suasana religiusitasnya termasuk di dalam pelaksanaan ajaran agama, begitu. Makanya kan kita kenal di situ adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Itu pasti karena mahar tadi kan wajib. Masa iya gitu ya? Di sana tidak memberikan mahar. Jadi pemberian yang disebut dengan bajuik ya. Bajuik itu pemberian dari seorang perempuan kepada laki-laki yang akan dinikahinya, begitu. Bisa dalam bentuk baju fuik ya, baju fuik, bisa dalam bentuk barang. Pokoknya mirip. Nah, memang dari sini mirip dengan mahar. Jadi ada nilainya. Sesuatu yang ada nilainya, begitu. Nah, ada nggak batasannya? Tidak juga, begitu. Tetapi di situ semakin tinggi tingkat sosial laki-laki yang akan menikahinya, semakin tinggi juga bajuiknya itu tadi ya. Tradisi yang unik sebenarnya ini, tradisi unik ya, yang mungkin di Banjar tidak ada yang seperti itu ya, atau yang istilahnya itu untuk menarik laki-laki dalam keluarga si perempuan, begitu ya, keluarga si perempuan. Jadi nilai tingkat silaturahminya itu akan tinggi. Jadi ini seolah-olah juga dalam tanda petik wajib, begitu ya, wajib. Seolah-olah. Kenapa wajib? Karena harus ada. Kalau si perempuan tidak punya uang, maka diambilkan di dalam itu namanya ya, kalau yang mengajar hukum adat pasti tahu ini ya, di dalam kas. Kalau kita kan ada kas negara begitu ya, ada sesuatu. Nah, adat bajuik ini memang yang kental sekali di Padang Pariaman, Jadi dia berbeda. Sekali lagi ditegaskan di sini, berbeda antara mahar dengan baju fuik tadi. Kenapa berbeda? Karena memang yang memberikan berbeda. Tadi sudah disampaikan, ditegaskan bahwa yang wajib memberi mahar itu laki-laki, calon suami, bukan perempuan. Tetapi kalau seandainya perempuan mengikhlaskan, setelah diberikan begitu tidak apa-apa. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Ayo aja, enggak apa-apa kalau misalnya apa? Misalnya diberikan gitu. Oke lah, saya sudah banyak uang nih, enggak apa-apa. Kamu aja buat. Boleh, tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Artinya apa? Asal jangan memperjanjikan tidak ada mahar. Seolah-olah nanti yang menjadi kompensasinya itu adalah para perempuan. Itu yang tidak boleh, Nah, jadi Nur Syifa ini perlu menjadi pemahaman, harus dipahami begitu. Jangan sampai keluarnya nanti orang Padang Pariaman tidak yang memberi mahar itu perempuan, bukan laki-laki. Nah, ini berarti menyimpangi hukum. Nah, bukan begitu ya, bukan begitu. Jadi mahar tetap mahar, laki-laki yang memberikan. Nah, baju fuik adalah pemberian perempuan. Nah, jadi tadi pemberian perempuan, baju fuik ini kan terkait dengan status sosial ya, status sosial. Semakin tinggi status sosialnya, misalnya orang ada gelar sidi di situ ya, ada gelar sultan sidi gitu. Kemudian ada tingkat pendidikannya juga dilihat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, nah semakin tinggi dihargai. Jadi bukan membeli ya, minta maaf, bukan membeli laki-laki, bukan. Tetapi istilah orang Padang Pariaman itu menjemput calon suami dengan memberikan baju fuik ini. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami, terutama oleh saudari penanya ya, saudari Nur Syifa. Kalau mahar tidak boleh, tidak ya. Kalau baju fuik mungkin bisa aja tidak diberikan, karena itu cuma nanti konsekuensinya ada hukum masyarakat begitu ya, adat setempat nanti yang menilai begitu dengan ini
ini harusnya diberikan, kalau tidak diberikan nanti ada sesuatu. Nah itu kan kalau kita kan hukum agama ya, hukum. Karena hukum memposisikan laki-laki itu memberikan mahar yang tadi wajib, itu wajib. Meskipun wajib, makanya kan Nabi pernah berkata kepada seorang laki-laki begitu, ya Rasulullah saya mau kawin. Kamu mau kawin, kawin artinya punya apa gitu ya, ditanya oleh Rasulullah. Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Kan sudah disuruh oleh Rasul kan bolak-balik kembali, ya Rasulullah saya tidak punya apa-apa illa izari gitu ya, kecuali pakaian aku pakai. Ujar Nabi kan kalau pakaian dijadikan mahar gimana kamu? Ayo, Anda nggak punya hafalan gitu. Nah ini yang mulainya kenapa nanti belakangan muncul ya, sepertinya dalam pemahaman ini dalam konteks jasa begitu ya, mengajari. Sebenarnya kan kalau Al-Quran itu dijadikan mahar atau tidak tetap aja kan laki-laki punya kewajiban melajari. Nah kan melajari, istrinya mengaji gitu ya. Nah kalau ini yang sudah kita ketahui ini, bahwa artinya mahar itu wajib diberikan, hutang boleh juga. Di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa kewajiban memberikan mahar ya ada baiknya langsung kan, tetapi dengan ukuran sederhana mungkin ya. Nah tetapi kalau seandainya atas dasar mufakat, musyawarah mufakat begitu ya, bisa bayar itu ditunda lah, dihutang. Boleh aja ya, berhutang mahar. Gak apa-apa, hutang mahar tidak menyebabkan miskin begitu ya, tidak menyebabkan tidak jalan roda rumah tangga begitu, enggak. Tidak ada belum pernah saya temukan lantaran mahar berhutang akan terjadi konflik malapetaka dalam rumah tangga, belum pernah mendengar begitu. Nah itu kira-kira jawaban terhadap pertanyaan saudara Nur Syifa terkait dengan kewajiban mahar oleh suami dan adat berlakunya satu adat ya di Padang Pariaman yang dikenal Bajapwik ya, Bajapwik atau batimbang tando gitu ya, batimbang tando. Terima kasih. Nasruminallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.